Nadia salsa. Kenapa? Tahu alasannya ibu suruh duduk di sini di kursi? Enggak. Tadi sudah melakukan apa? Melakukan kesalahan. Kesalahan? Apa kesalahannya? Ada stiker kebon. Siapa yang nempelinnya? Salsa apa ya? Kamu? Oh, menolak. Merasa salah nggak Salsa? Marah nggak ke teman-temannya? Tidak. Terus apa yang akan Salsa lakukan sekarang setelah stikernya nempel di board? Mencopotnya. Oke, Salsa tidak marah ke teman-teman. Tidak. Nadia juga nggak marah teman-teman. Salsa mau berbuat nanti membersihkan. Apa? Tahu nggak kenapa Tila disuruh duduk di sini? Tadi kan kita sudah melakukan pengelompokan kelas ya. Ibu lihat Tila kecewa kenapa? Karena katanya kalau diajak bicara suka bawa-bawa. Sudah buat wae. Jadi kamu tidak mau sekelompok sama Rena? Tidak. Kenapa? Karena kalau diajak kerja kelompok tuh suka sana aja sendiri. Oh gitu. Menurut kamu kalau pilih teman boleh? Tidak. Terus apa yang akan Salsa lakukan sekarang setelah stikernya nempel di board? Mencopotnya. Oke, Salsa tidak marah ke teman-teman. Tidak. Nadia juga nggak marah teman-teman. Salsa mau berbuat nanti membersihkan. Apa? Tahu nggak kenapa Tila disuruh duduk di sini? Tadi kan kita sudah melakukan pengelompokan kelas ya. Ibu lihat Tila kecewa kenapa? Karena katanya kalau diajak bicara suka bawa-bawa. Sudah buat wae. Jadi kamu tidak mau sekelompok sama Rena? Tidak. Kenapa? Karena kalau diajak kerja kelompok tuh suka sana aja sendiri. Oh gitu. Menurut kamu kalau pilih teman boleh nggak? Tidak. Tidak. Terus sikap kamu ke Rena milih-milih teman nggak? Iya. Iya. Nggak apa-apa ya, kita manusiawi kita berbuat salah. Kadang tidak sadar ya. Nah, sekarang kira-kira kamu mau nggak berteman lagi sama Rena? Tidak apa-apa sekelompok sama Rena? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tadi juga ngerjain tugas bareng. Sudah kerjain tugas lagi bareng. Berarti tidak apa-apa. Kembali ke keyakinan kelas ya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Terus nanti bagaimana sikap kamu ke Rena? Baik. Kan baik. Tidak apa-apa. Jadi tidak kecewa lagi sekarang? Tidak. Tidak. Bagaimana perasaannya? Masih kesal? Masih kecewa? Enggak. Tidak apa-apa ya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti setelah nanti jam masuk, kamu kembali kelompok tidak apa-apa sama Rena. Tidak. Nanti kelompok sama Rena lagi ya. Terima kasih Tila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini atas izinnya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpah ke junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini agendanya adalah seizin pimpinan akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif yang akan saya bahas hari ini adalah kontrol guru di sekolah. Ada 5 jenis kontrol guru yang harus kita ketahui sebagai guru. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai orang yang membiasakan anak merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima adalah guru sebagai manajer. Yang pertama, mungkin secara tidak kita sadari,
terkadang kita menghukum anak sebagai sanksi. Nah, di sini sebetulnya hal itu tidak disarankan untuk menjadi penghukum untuk siswa ya. Guru penghukum adalah guru yang memberikan hukuman kepada anak berupa hukuman fisik atau verbal. Tanpa disadari, guru ini sudah membuat atau menumbuhkan rasa dendam kepada anak. Efek jeraknya juga bersifat sementara, karena pada saat itu, dia merasa jerak, tetapi di kemudian hari dia akan melakukannya lagi dan bahkan akan lebih parah lagi. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Orangnya terlihat lembut, kata-katanya juga lembut. Kemudian membuat anak merasa bersalah atas kesalahannya. Hal ini juga kurang tepat untuk seorang guru karena anak akan merasa rendah diri. Kemudian kita tidak menyalahkan ketika anak berbuat kesalahan. Kemudian kita tidak memberikan pula hukuman, tetapi membiarkan anak menyadari apa yang telah dia lakukan sehingga dia berusaha memperbaiki, kemudian mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Makanya ada kasus-kasus, nanti akan dicontohkan kasus-kasus anak terlambat di mana guru perannya sebagai penghukum atau sebagai pemerasa bersalah, sebagai teman, kemudian melakukannya dengan tidak ikhlas. Beda lagi dengan konsekuensi, kita tidak usah menegurnya, tetapi mengingatkan ketika air tumpah apa yang harus kita lakukan dengan sikap yang baik. Mungkin nanti kesepakatan kelas akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya Bu. Ya. Maaf, barusan saya sekilas mendengar ada posisi guru sebagai penghukum. Nah, apakah dengan posisi tersebut guru akan tetap diperbolehkan untuk memberikan sanksi sebagai efek, maksudnya dengan tujuan ada efek jerah dari siswa, atau karena adanya sebutan guru penghukum mengakibatkan guru menjadi cuek, menjadi acuh dengan siswa yang kadang melakukan kesalahan pun guru tidak mau menegurnya. Guru penghukum di sini adalah tingkatan yang paling rendah dalam posisi kontrol seorang guru. Kenapa? Karena seperti tadi yang diutarakan bahwa ketika seseorang dihukum, mungkin dia akan ada efek jerak, tetapi jangka waktunya hanya sebentar. Jerahnya pada saat itu saja. Kemudian ketika seseorang dihukum akan menumbuhkan rasa benci kepada penghukumnya, sehingga guru dituntut bukannya harus acuh, tapi tadi disarankan untuk menjadi mungkin akan terlihat sulit jika kita belum mencoba melakukannya. Tuh. Jadi untuk ini di Islam memang dihukum ya seperti itu, tapi kalau di kelas untuk kata penghukum supaya anak jargonnya tidak ada rasa benci, kemudian tidak ada yang terluka. Kan hukuman bisa fisik dan non fisik ya, bisa verbal. Yang paling berbahaya juga selain fisik adalah verbal, kata-kata di mana kita menyalahkan seseorang atas kesalahan yang mungkin saja memang disengaja atau mungkin kesalahan tersebut tidak disengaja. Dan ya. Ini saya pengalaman pribadi ya, punya anak 2. Nah, yang satu, kalau yang satu emang saya keras ya lumayan lah. Cuman yang satu lagi mencet sudah nama Iya. Nah ini kayak bedanya itu justru yang tadi tenggel teh malahan epesan gitu. Ya. Kokosodan. Kokosodan ya. Nah itu berarti yang ibu terapkan adalah rasa bersalah anak. Jadi anak memang tidak secara fisik, secara verbal dihukum, tetapi ada rasa bersalah ketika kita bilang saya marah, ibu kecewa. Ketika kita bilang kecewa, berarti anak itu sudah merasa bersalah karena mengecewakan kita. Nah, kadang memang anaknya nanti akan menjadi cengeng, kemudian jadi rendah diri karena merasa bahwa dirinya tidak bisa menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang tuanya. Nanti efek kedepannya katanya. Seperti itu Bu. Jadi kalau yang efek hukuman mungkin saja ketika tidak ada kita, dia akan melakukannya karena dia takut
karena takut dihukum. Tapi kalau yang merasa bersalah, mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kesalahannya semua murni dari saya, yang benarnya semua dari Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.